Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Yuyun Ayu Lestari MPD. Selama ini saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapan Nusantara, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, saya bekerja juga di UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat. Teman-teman mahasiswa, untuk semester ini, saya akan menjadi tutor Anda pada tutorial online mata kuliah Media dan Sumber Belajar TK dengan kode mata kuliah PAUD 4204. Teman-teman mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka yang baik, sebelum teman-teman mahasiswa mengikuti tutorial online ini, sebaiknya Anda membaca arahan dari kami selaku Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa, kalian juga perlu tahu bahwa ada sebagian topik diskusi dan tugas yang diberikan pada tutorial online ini, kemudian perlu juga dikaitkan dengan suatu lembaga PAUD atau TK. Nah, oleh sebab itu, untuk mahasiswa yang memang merupakan seorang guru PAUD atau TK, maka kalian dapat melakukan tugas berdasarkan data yang ada di lembaga PAUD atau TK kalian masing-masing. Nah, namun untuk teman mahasiswa yang berasal dari masyarakat umum dan bukan guru PAUD, maka kalian dapat mencari dan mengerjakan tugas di lembaga PAUD yang terdapat di daerah kalian. Nah, untuk dapat mengerjakan tugas yang diberikan dari tutor-tutor Anda, dari tutorial online Anda yang bukan guru PAUD dapat meminta izin dari lembaga PAUD atau TK yang sekitar tempat tinggal Anda. Nah, untuk melaksanakan tugas kuliah yang ada di e-learning Universitas Terbuka. Nah, atau juga Anda juga dapat mencoba meminta bantuan ke Universitas Terbuka daerah Anda berlokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Anda. Teman-teman mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka, dalam tutorial online mata kuliah PAUD 4204 Media dan Sumber Belajar TK, Anda akan kami ajak untuk bersama-sama mempelajari dan mengeksplorasi tentang media dan sumber belajar yang dapat Anda gunakan dalam pembelajaran di lembaga PAUD Anda. Nah, teman-teman mahasiswa, saat Anda mengikuti tutorial online mata kuliah ini, diharapkan Anda telah memiliki bahan ajar atau buku materi pokok BMP mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAUD. Nah, namun jika belum mendapatkan bahan ajar cetaknya, maka teman-teman mahasiswa dapat membaca BMP tersebut di ruang baca virtual yang terdapat di web Universitas Terbuka www.ut.ac.id atau di ruang baca virtual UT. Anda dapat mencarinya di Google dan sejenisnya. Jadi untuk mempermudah Anda mengikuti tutorial online mata kuliah ini, pahami dengan baik materi yang terdapat dalam modul cetak mata kuliah ini dan ikuti tutorial online ini setiap harinya. Cobalah buka web UT dan pelajari serta memanfaatkan berbagai sumber informasi yang terdapat dalam web UT tersebut, seperti Swaka yang di dalamnya ada Guru Pintar Online dan MOOCS, seperti juga perpustakaan digital, berita tentang seminar yang diadakan UT, kemudian jurnal-jurnal ilmiah UT dan video-video untuk menambah wawasan Anda sebagai guru PAUD profesional. Nah, teman-teman mahasiswa, sebagai mahasiswa UT, Anda telah disediakan layanan belajar via online, yaitu tutorial online yang berfungsi mirip dengan tutorial tatap muka yang tapi dilaksanakan secara online. Jadi tutorial online atau tuton mata kuliah PAUD 4204 akan dilaksanakan selama 8 minggu. Nah, setiap minggu tutor akan memberikan materi inisiasi dan topik diskusi. Nah, pada minggu tertentu akan ada tambahan materi diskusi untuk menambah wawasan Anda. Dalam tuton atau tutorial online, teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk mengisi kehadiran Anda setiap minggu, oke? Selalu diingat. Nah, kemudian perhatikan
perhatikan dalam tutorial online ada tugas 1, 2, dan 3 yang diberikan di minggu ke 3, 5, dan 7. Nah, semua tugas Anda harus Anda kerjakan dan jawaban Anda harus diupload atau diunggah ke bagian tugas dari tutorial online mata kuliah ini. Materi inisiasi merupakan materi yang berasal dari modul atau sumber lain yang berhubungan dengan materi mata kuliah media dan sumber belajar TK. Kemudian topik diskusi ialah suatu topik yang kami berikan agar Anda semua dapat bersama membahas, kemudian memberi komentar atau memberi pertanyaan pada teman-teman yang menjadi peserta tutorial online mata kuliah ini dan kelas ini. Sedangkan tugas adalah tugas yang harus Anda jawab setiap minggu ketiga, 5, dan 7. Jadi ingat, hasil jawaban diskusi dan tugas 1, 2, dan 3 Anda tidak boleh sama dengan jawaban temannya. Jika jawaban diskusi atau jawaban tugas 1, 2, dan 3 Anda sama dengan temannya, maka jawaban tugas Anda akan mendapat nilai 0. Ingat pula bahwa saat Anda menjawab topik diskusi 1 sampai dengan sesi 8, jawaban Anda jangan hanya menuliskan kata ya, atau tidak, atau setuju, dan jawaban yang sama dengan jawaban teman Anda. Jawaban diskusi Anda harus berupa pendapat Anda sendiri. Setelah Anda mengerjakan tugas 1, 2, dan 3, Anda tetap harus melihat kembali hasil tugas dan diskusi Anda, sehingga jika ada jawaban tugas, jawaban diskusi dan tugas yang salah, Anda dapat memperbaikinya. Nilai Anda dalam tutorial ini akan terdiri dari nilai tugas 1, 2, dan 3, dan nilai diskusi yang berlangsung setiap minggu selama 8 minggu. Secara umum, penilaian Anda dalam tutorial online ini adalah nilai tutor sama dengan partisipasi 20%, plus diskusi 20%, plus tugas 60%, atau 15% tugas 1, 15% tugas 2, dan 30% tugas 3. Bobot penilaian mata kuliah ini adalah nilai MK sama dengan tuton 50% dan UAS 50%. Nah, mata kuliah media dan sumber belajar TK PAUD 4204 adalah mata kuliah berpraktek dan memiliki bobot 3 SKS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan terampil dalam memanfaatkan, merancang, serta mengembangkan media dan sumber belajar untuk pembelajaran di lembaga PAUD. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yang sudah saya sebutkan tersebut, materi dalam mata kuliah ini dapat Anda pelajari di BMP PAUD P4204 yang terdiri dari 1. Esensi sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Kemudian 2. Hakikat sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, media pembelajaran PAUD. Keempat, pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Kelima, alat permainan edukatif atau APE PAUD. Keenam, pengembangan alat permainan edukatif. Ketujuh, rancangan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di PAUD. Nah, yang kedelapan, pengelolaan sumber belajar di PAUD. Di samping mempelajari buku materi pokok BMP Pak sebagai sumber belajar utama, Anda juga belajar melalui sumber belajar pendukung berupa PPT yang akan ada di e-learning sebagai materi inisiasi, video, artikel, dan gambar. Untuk melihat pengorganisasian materi tersebut, Anda dapat melihatnya pada RAT mata kuliah PAUD 4204 di sesi ini. Kemudian keberhasilan Anda dapat diukur dengan nilai tutorial yang meliputi nilai kehadiran. Saat Anda klik daftar kehadiran di setiap sesi yaitu 20%, kemudian nilai partisipasi yang meliputi keaktifan Anda dalam diskusi di setiap sesi yaitu 30%, nilai tugas tutorial 1, 2, dan 3 di mana Anda akan diminta untuk merancang suatu media pembelajaran atau APE dan praktek mengajar dengan menggunakan media pembelajaran atau APE yang dikembangkan yaitu 50%. Nah, dengan jangka waktu pengerjaan diskusi dan tugas adalah 2 minggu. Ingat ya teman-teman, 2 minggu. Akhir kata saya ucapkan selamat bergabung dan semoga Anda berhasil mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan nilai yang terbaik. Selamat belajar. Nah, kemudian mata kuliah media dan sumber belajar ini adalah mata kuliah berpraktik sehingga nilai Anda tidak akan bisa digrading atau nilai Anda tidak bisa dilihat jika nilai UAS Anda tidak dilengkapi nilai tutorial. Komponen penilaian tutorial online meliputi keaktifan Anda dalam mengakses seluruh materi inisiasi yaitu 20%, memposting tanggapan pada setiap diskusi yang diajukan 20%, dan menjawab tugas tutorial 1, 2, dan 3 yang harus dikirimkan
ke tutor Tuton 60%. Anda diharapkan dapat mengikuti diskusi dengan aktif dan mengerjakan setiap tugas yang telah kami siapkan. Nah, mohon diperhatikan Anda tidak diperkenankan mengerjakan tugas dan diskusi dengan menyontek dari teman lain atau mengcopy dan mempaste pekerjaan teman. Nah, jadi hasil jawaban Anda tidak boleh sama dengan jawaban temannya. Jika jawaban diskusi atau jawaban tugas 1, 2, ataupun jawaban tugas 3 Anda sama dengan temannya, maka jawaban tugas Anda akan mendapat nilai 0. Sebagai mahasiswa UT yang menggunakan sistem belajar jarak jauh, Anda harus menjadi mahasiswa yang dapat belajar secara mandiri. Nah, untuk itu, selain dari membaca bahan ajar cetak dari mata kuliah ini, Anda juga dapat belajar melalui tutorial online atau tuton, atau bertanya pada sumber-sumber yang Anda anggap dapat membantu Anda dalam memahami isi modul. Nah, Anda juga dapat bertanya kepada tutor atau saya sendiri dalam mata kuliah media dan sumber belajar PAUD ini melalui tuton ini. Jadi teman-teman, selamat belajar teman-teman mahasiswa. Jangan ragu untuk bertanya pada saya jika Anda menemui kesulitan. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.